Halo guys, balik lagi sama gue Randy. Di video gue kali ini, seperti yang gue bilang di Instagram, gue mau collab sama Haris Sumarlin nih. Yoi. Bisa Halo. diperkenalkan dulu. Nama gue Haris, gue juga bikin YouTube channel namanya Sumarlin. Ngebahas soal perdeniman juga sih kurang lebihnya. Teman juga. Kalian jangan lupa subscribe juga channelnya Thank you Haris. banget, thank you Ren. Oke, jadi di video kali ini gue udah bikin kayak question gitu ya ke kalian, buat nanya gitu kan ke buat si Haris gitu. Kalian nanya, gue udah ngerangkum beberapa nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang kocak juga sih nih Riz. Jangan susah-susah tapi Ren. Susah. Jadi Ntar gua bisa pertanyaannya masih seputar dunia perdeniman gitu kan. Boleh. Jadi lo jawabnya nanti seininya aja lah gitu kan. Jadi kita langsung aja nih, pertanyaan yang pertama nih, ada yang nanya, menurut lo nih gimana sih perkembangan dunia perdeniman nih untuk yang sekarang ini gitu? Menurut gue perkembangannya udah ini sih, udah sekarang udah variatif banget. Dulu mungkin kalau misalkan gue waktu pertama kali tahu perdeniman tuh dulu yang jual 19 os aja tuh kayaknya Sage, Old Blue, itu tuh masih jarang banget gitu, dan harganya tuh bisa dibilang waktu itu lumayan tinggi sih. Masih mahal lah ya. Masih mahal, masih jarang. Terus kalau sekarang kayaknya udah variatif kan, udah makin banyak yang murah. Benar. Cuman sayangnya kalau misalkan dari segi brandnya, beberapa ada yang menawarkan tuh bener-bener jadi bahannya aja tuh 19 os, tapi hal-hal lainnya nggak diperhitungkan. Kesannya jadi itu doang sih. Benar. Nah, Cuman banyak juga sih brand yang emang memperhitungkan itu. Jadi sekarang variatifnya banyak, konsumennya makin banyak pilihan, ya itu bagus sih menurut gue. benar. Kalau dari gue sendiri sih, dunia perdeniman saat ini udah mulai banyak ya anak-anak, misalkan anak-anak pelajar gitu, SMP, SMA. Nah, itu kalau gue bilang sih gimana ya, bagus lah gitu kan. Kita nanti kan pasti bakalan jenuh juga gitu kan. Betul. Nah, pastinya mereka juga kan yang bakal ngelanjutin maksudnya di dunia perdeniman gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Sama kalau sekarang mungkin lebih ini kali ya. Dulu kan kayaknya cenderung anak SMA atau kuliahan ke SMA, above. Kalau sekarang kayak anak SMP pun juga udah mulai SMP banyak udah. ya. Udah pada ini. Terus pertanyaan selanjutnya nih, menurut lo merek denim yang rekomen untuk yang baru main apa nih? Ada yang nanya dari Zidan_TB. Sebenarnya kalau misalkan baru main relatif sih ya. Relatif. Tergantung budget sih sebenarnya. Tergantung budget, tergantung preferensi lu. Kalau misalkan kalau buat gua sih mungkin bisa brand lokal mungkin lebih cocok ya kalau misalkan yang baru. Itu bisa kayak ada Women Denim, ada Carnivore Soul juga lumayan, terus ada juga Simply Research Denim juga ada ya kalau nggak salah. Beberapa sih kayak gitu. Pokoknya mungkin disesuaikan aja sama budget kalian. Di mana tadi mungkin brand-brand yang gue sebutkan budget jualannya itu terbilang cukup affordable sih menurut gue. Masih nyaman lah untuk kantong belanja. Iya, betul. Kalau menurut gua sih, kalau buat brand yang pertama kali yang rekomen, kalau gue bilang sih semuanya aman ya rekomen ya. Betul. Tergantung kebutuhannya aja sih. Kalau gue bilang kalau yang buat pertama-tama mending kalian ambil yang os kecil dulu kali ya. Oh, jangan terlalu berat ya. Betul. Sebenarnya brand apa aja bisa masuk gitu kan. Paling osnya aja sih. Kalau baru pertama kali pakai os gede kan mungkin kaget juga kali ya. Iya, cuman sebenarnya gue waktu awal pertama kali pakai denim tuh langsung 25 os justru kan. Kayak nanggung gitu kan, misalnya gue pengen beli waktu itu 16 os, terus kayak nanggung nih 19 os, terus nanggung nih nambah dikit lagi 25 os. Tapi ujung-ujungnya gerah sih. Nah itu sih bener deh. Kalau misalkan waktu itu ada Randy, mungkin gue disarankan untuk pakai yang jangan 25 os. Harusnya mungkin bertahap dulu kali ya. Betul. Dari 13 atau 14, terus Setuju. naik ke 17, 19 dan seterusnya. Mungkin dari middle ya, kalau misalkan enak ya mulainya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, lo punya koleksi denim berapa nih? Nah, pertanyaan yang mantap juga nih. Sebenarnya koleksi denim gue tuh selalu berputar ya. Jadi kadang-kadang tuh gue beli nih, gue beli terus gue jual. Bosen nih, terus gue jual lagi. Beli bosen jual lagi. Jadi tuh sampai sekarang bahkan tuh jeans gue yang udah pernah fading itu tuh pernah gue jual. gitu. Karena gue bosen.
Ya gue orangnya agak kayak gitu sih, agak kemudian. Dan kalau akhir-akhir ini kalau gue bikin video di YouTube itu kadang-kadang gue juga sambil ngeliat-liat denimnya. Beberapa ada yang gue pakai pribadi, beberapa yang ada gue jual ke teman gue, mau gue coba jual juga ke marketplace dan lain sebagainya. Jadi nggak tentu sih koleksi denim gue. ya. Kayak mungkin udah pernah megang 10 lebih, cuman nggak dipakai semua. Gitu. Terus lo pertama kali itu terjun di denim gitu dari tahun berapa, Riz? Gue 14 akhir sih. 2014 ya? Akhir, iya. 2014. Nah, pertama kali brand yang pertama L House waktu itu, L Sale House. Page. L House 16 oz yang nomad denim, yang patch-nya itu ikan, gue inget banget. Tahu. Itu pertama kali sih. Terus pertanyaan selanjutnya nih dari FR Samrans 23. Menurut lo fit yang pas buat orang kurus terus tinggi? Nah, lo kan Wah, aduh, itu sebenarnya gue bakal bikin videonya juga Oh sih. gitu. Ntar Cuman kalian- gue jawab juga di sini, jadi santai. Cuman nanti detailnya mungkin gue bikin video satu sendiri. Cuman kalau di sini kalau fit, kalau orangnya kurus dan agak tinggi, mungkin gue lebih menyarankan dia pakai slim straight atau looser sih. Jadi kayak lebih gombrong. Karena gue kadang nih teman gue juga ada yang dia sebenarnya badannya cenderung agak slim, kakinya agak panjang, tapi dia pakai celana skinny. Jadi itu menurut gue kakinya udah jenjang, tambah jenjang jadi lagi. kayak Gitu. gala ya. Iya, gue mikirnya gitu sih. Benar. Ya menurut gue lebih slim straight, cukup aman, cuman lebih loose, kayaknya lebih bagus sih kalau misalkan agak kurus dan agak jenjang kaki itu. Yang penting pede aja lah ya. Yang penting pede, itu yang paling pertama sih. Yang penting sesuai apa yang lo mau, itu sih. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, ini dari Bintang RWB. Mau sampai kapan pakai jeans? Sebenarnya mau sampai kapan? Sampai gue butuh keluar rumah terus pakai celana sih. Karena bingung juga ya. Sekarang kalau misalkan lo mau keluar rumah ketemu temen pakai celana apa? Kayaknya kalau celana bahan kurang. Kalau misalkan celana paling chino, jeans. Jadi seputar itu. Jadi kalau menurut gue selama gue keluar rumah nongkrong gitu mungkin jeans tetap jadi pilihan utama sih. Nggak tahu sampai kapan. Itu lo kan sekarang kerja nih ya? Sekarang atau gue kuliah? kerja. Kerja ya? Iya. Lo setiap kerja itu emang pakai jeans apa emang enggak? Apa seragam gitu, celana Enggak, bahan, kemeja? Kalau kerja sejauh ini sih peraturan kantor gue tuh mengharuskan gue pakai celana bahan, formal lah ya. Iya. Jadi makanya jeans gue kadang-kadang pakai cuman di weekend, ditambah saat video ini dibuat kan PSBB ya, jadi agak terbatas juga sih sebenarnya gue pakai celana jeans. Agak Jadi nganggur ya? awet pakai celana. Betul. Mungkin pertanyaan dari gua kali ya, Sabi. buat yang terakhir nih. Nah, lo kan udah maksudnya terjun di dunia denim ini kan udah lumayan juga nih ya, dari berapa? Masih baru sih ya, cuman 14-an akhir lah. Udah inilah. Lo ada nggak sih gitu harapan atau pesan atau kesan buat denim heads yang ada di Indo gitu kan? Dan mungkin buat brand-brand lokal juga kali ya yang di Indo, ada nggak sih lo harapan atau pesan-pesannya gitu buat kedepannya agar lebih baik atau gimana gitu? Kalau gue sih mungkin pesannya lebih ke konsumen sih. Konsumen kalau misalkan karena gue juga belum pernah ada di posisi produsen, jadi gue mungkin lebih kasih sarannya ke yang konsumen sih. Ke Karena user gue ya? ke user. Gue pernah ngobrol juga sama beberapa temen gue kalau misalkan kita tuh agak darurat membaca sih. Darurat membaca. Nah, sebenarnya membaca tuh bukan dalam artian lu baca sampai ngulik-ngulik banget sebelum tidur harus baca. Cuman paling enggak kalau dari gue, lu at least ngebaca sesuatu yang pengen lu beli gitu. Tahu gitu. Tahu ya? apa yang lu beli gitu. Karena kan ya semua orang punya kemampuan ekonominya masing-masing. Gue juga salah satu mungkin yang ekonominya itu bisa dibilang agak terbatas nih. Dulu waktu gue pertama kali beli denim juga bisa dibilang nabungnya lama banget. Tapi gue baca supaya nanti seandainya gue nge-spend uang yang udah gue tabung itu gue nggak nyesel karena gue udah tahu apa yang gue beli. Sebenarnya itu sih. Karena banyak ya yang orang-orang di luar sana tuh misalkan beli denim gitu karena cuman ikut-ikutan atau Betul. misalkan ngelihat orang di Instagram atau di mana gitu, wah orang pakai ini keren begini tapi nggak tahu gitu. Bahkan sampai kadang-kadang kayak wah jeans gue ternyata unsanfor setelah berapa lama dipakai. Padahal itu maksudnya ya lu udah nge-spend uang itu nggak mahal loh, terus lu udah beli, masa lu baru tahu itu unsanfor setelah sekian lama sih, kan sayang aja menurut gue sih. Dari hal-hal kayak gitu sih. Iya. Membaca ya. Membaca literasi sih. gitu. Nggak usah terlalu gimana, yang penting lu tahu apa yang lu mau dan apa yang lu beli gitu sih. Oke, paling gitu aja sih video Q&A santai Mantap. nih.
Kita juga sambil santai-santai aja sih di sini. Gue juga bikin video sama Randy tadi. Kalian jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe juga channel gua sama channel Haris nih, gua taruh di sini. @Sumarlin tuh Instagram. Salah. Kalian follow juga Instagramnya si Haris Gue @Sumarlin. @Sumarlin. Oke, jangan lupa subscribe sama follow. Oke, Chris, thank you ya. Thank you, udah Ren. bantuin bikin video. Gue yang thank you. Mantap. Yoi. Oke, see you in the next video. Kita foto aja berdua. Video. Video. Jadi screenshot kan nanti. Direkam. Awas lu, mari. Ya, gue diusir lagi loh, baru duduk diusir lagi. Gak turun. Pendek apa?